Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yustika Nurdestiani. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Bunga Mutiara dari kelas 1E non-reguler Pendidikan Agama Islam. Metodologi berasal dari dua kata, yaitu metode dan logi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, metode didefinisikan secara bahasa berasal dari kata metode, artinya cara atau jalan. Sedangkan arti lainnya adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Cara kerja yang bersistem untuk mendapatkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan istilah logi atau logos mempunyai arti ilmu. Jika digabungkan menjadi metodologi yang mempunyai arti ilmu berupa cara atau jalan dalam memahami sesuatu. Metodologi diartikan secara sederhana dengan maksud sebagai ilmu tentang metode atau uraian tentang metode. Menurut Abraham Kaplan yang dikutip Abu Sodikin, menjelaskan bahwa metodologi bisa dipahami sebagai pengkajian dengan menggambarkan atau deskripsi, menjelaskan atau eksplanasi, dan membenarkan atau justifikasi. Merujuk definisi tersebut, metodologi mengandung unsur-unsur 1. Pengkajian atau studi, 2. Penggambaran atau deskripsi, 3. Penjelasan atau eksplanasi, 4. Pembenaran atau justifikasi. Istilah studi berasal dari bahasa Inggris yaitu study, artinya mempelajari atau mengkaji. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah studi mempunyai makna penelitian ilmiah, kajian atau telaahan. KBBI 2008. Dalam hal ini, yang dimaksud studi berarti pengkajian terhadap Islam secara ilmiah dalam segala aspeknya, baik teori maupun prakteknya. Istilah pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan pendidikan Islam, menurut Profesor Omar Muhammad, pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, alam sekitar, dan masyarakatnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Menurut Endang Saifuddin Ansari, pendidikan Islam adalah proses bimbingan dalam pimpinan, tuntunan, asuhan oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa, pikiran, perasaan, kemauan, intuisi, dan lain-lain sebagainya, dan raga objek didik dengan bahan-bahan materi tertentu pada jangka waktu tertentu dan dengan metode tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu, disertai evaluasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, untuk istilah Islam berasal dari bahasa Arab, dari kata salima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Sedangkan aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Istilah Islam itu sendiri merupakan bentuk infinitif dari kata aslama yang memiliki varian makna yang diafirmasi oleh Al-Quran langsung. Misalkan dalam ayat-ayat berikut. Yang pertama, Islam berarti damai dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 61 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Yang kedua, Islam berarti penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 dan Quran Surat As-Saffat ayat 26. Yang ketiga, Islam berarti suci dan bersih dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 89 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Yang keempat, yaitu Islam berarti selamat dan sejahtera dalam Quran Surat Maryam ayat 47. Sedangkan secara istilah, Islam berarti nama sebuah agama samawi yang disampaikan melalui para Rasul Allah, khususnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW
untuk menjadi pedoman hidup manusia. Istilah metodologi studi pendidikan Islam digunakan ketika seseorang ingin membahas kajian-kajian seputar ragam metode yang biasa digunakan dalam studi pendidikan Islam. Sebut saja misalnya kajian atas metode normatif, historis, filosofis, komparatif, dan lain sebagainya. Metodologi studi pendidikan Islam mengenal metode-metode itu sebatas teoritis. Seseorang yang mempelajarinya juga belum menggunakannya dalam praktik. Ia masih dalam tahap mempelajari secara teoritis, bukan praktis. Metode memiliki peranan sangat penting dalam kemajuan dan kemunduran. Demikian pentingnya metodologi ini. Mufti Ali mengatakan bahwa yang menentukan dan membawa stagnasi dan masa kebodohan atau kemajuan bukanlah karena ada atau tidak adanya orang-orang yang jenius, melainkan karena metode penelitian dan cara melihat sesuatu. Dari berbagai definisi tiap istilah tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa metodologi studi pendidikan Islam memiliki makna, sebuah ilmu yang berisi cara dan jalan untuk memahami kajian Islam secara ilmiah dan terstruktur untuk mendapatkan pemahaman terhadap ajaran Islam yang holistik dengan tujuan utama sebagai rahmatan lil alamin. Ruang lingkup metodologi studi pendidikan Islam sangat luas dengan mencakup segala aspek kehidupan manusia. Jadi, metodologi merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan agama Islam. Semakin banyak metode yang digunakan, maka akan semakin efektif dan efisien pula mencapai tujuannya. Dalam metode mengajar, faktor guru, siswa, bahan yang diajar, situasi, sarana, prasarana, serta fasilitas-fasilitas lainnya sangat besar pengaruhnya. Dengan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penggunaan suatu metode, maka di sini seorang guru dituntut untuk menetapkan metode yang paling baik dan harus dipakai di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam agar pembelajaran tersebut berhasil. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.